Shalom, selamat pagi para pendengar dan pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam program Suluh Suara Penyuluh bersama dengan Puji Rahayu pada pagi hari ini. Kita akan memulai renungan kita. Kita akan menghadap kepada Tuhan terlebih dahulu untuk kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Bapa di surga, selamat pagi. Kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pagi hari ini kami dapat menikmati waktu dan hari yang baru untuk kami dapat mengawali hari-hari kami, melakukan tugas tanggung jawab kami bersama dengan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus selalu menyertai kami sepanjang hari ini, sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini renungan kita berjudul Mendekat dan Memeluk Kasih Karunia Tuhan. Didasari oleh Kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk pertolongan kita pada waktunya. Jika kita membayangkan kalimat ini, betapa sukacitanya hati kita, hidup kita, pada saat kita dapat mendekati dan memeluk orang yang kita kasihi. Pasti hati kita merasa tenang, merasa berbahagia, merasakan damai, begitu ya, sehingga kita ini akan memiliki keinginan terus untuk mendekat dan memeluk orang yang kita kasihi. Demikian juga pada pagi hari ini, Tuhan itu sangat luar biasa. Satu hal yang sangat dirindukan oleh semua orang percaya untuk mendekat dan memeluk Tuhan. Sehingga dengan kita mendekat, kita memeluk kasih karunia Tuhan, kita akan dapat merasakan betapa kasih Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan kita. Namun, tidak semua orang dapat menghampirinya. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk bisa mendekat dan memeluk kasih karunia Tuhan. Hanya orang-orang yang memiliki keberanian saja yang dapat merasakannya. Semakin mereka berani mendekat tahta kasih karunia Allah, maka semakin banyak anugerah yang akan mengalir di dalam kehidupan kita. Nah, Ibrani 11 pasal 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dari ayat ini
Bisa dikatakan bahwa keberanian yang dimaksudkan Alkitab adalah identik dengan iman. Sebab mereka yang memiliki iman itulah yang memiliki keberanian. Iman bahwa Allah ada, iman bahwa kalau kita memiliki iman itu memiliki iman bahwa Allah itu ada, bahwa memiliki iman kalau Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, itulah orang yang memiliki keberanian. Kita bisa melihat secara keseluruhan dari kitab Ibrani pasal 11, bagaimana para pahlawan-pahlawan iman menghadapi situasi yang sulit dan mustahil untuk diselesaikan secara manusia. Tetapi dengan iman yang mereka miliki, mereka memiliki dapat menghadapi situasi yang sulit, dan mereka mendapatkan kemenangan. Mereka menang menghadapi situasi yang sulit itu. Jadi hanya dengan imanlah, kepercayaan yang kuat kepada Tuhan, semua yang ada di tahta kasih karunia itu akan terus mengalir terus di dalam kehidupan kita. Karena itu kita wajib menghampiri setiap waktu tahta kasih karunia Tuhan dengan iman. Sebab di sana kita akan menerima semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan dalam doa-doa kita, di dalam perenungan kita akan firman-Nya, di dalam masa-masa mesbah pribadi maupun mesbah keluarga kita, juga seperti saat ini dalam perenungan firman kita bersama-sama, kita dapat mendekat, semakin mendekat kepada Tuhan. Mari terus kita berani untuk mendekat kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita akan mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal pribadi Tuhan yang sangat luar biasa, mengenal sifat-sifatnya Tuhan. Allah yang tidak terbatas, itu mustahil untuk kita bisa memahami, karena kita ini terbatas, manusia yang terbatas, mustahil untuk bisa memahami Allah kita yang tidak terbatas. Jadi untuk kita memahami, untuk kita bisa merasakan kasih karunia Tuhan, maka kita harus berani datang, mendekat kepada Tuhan kita, sehingga kita akan diberikan pengertian-pengertian, kita akan diberikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita bisa lakukan. Jadi tentunya kita tidak akan melewatkan bila ada kesempatan untuk saat kita datang mendekat kepada Tuhan dengan berani, tentunya ya, dengan iman yang kita miliki. Nah, kata berani ini kalau dalam bahasa aslinya itu memakai kata paresia, ya, paresia, yang memiliki arti kebebasan untuk berbicara atau berbicara secara terus terang. Jadi ketika kita ini datang kepada Tuhan di dalam doa kita, dalam mesbah pribadi kita dapat melepaskan beban, dapat melepaskan semua yang ada dalam hati kita, kerinduan kita kepada Tuhan, melepaskan, menceritakan dengan bebas apa yang sedang kita rasakan pada saat kita menghadap kepada Tuhan. Bebas, kita bisa berterus terang apa yang kita butuhkan dari Tuhan, apa yang kita rasakan saat ini. Itulah keberanian, kebebasan berbicara
Jadi kita diberikan hak oleh Tuhan, kita mendapatkan kebebasan itu. Jadi kita harus memanfaatkan keberanian itu, memanfaatkan kebebasan kita untuk datang menghadap kepada Tuhan. Kita akan melihat contoh, kita bandingkan ya, kehidupan seorang tokoh di dalam Perjanjian Lama, yaitu Ester. Untuk mendapatkan kasih dari Raja Ahasveros demi kepentingan umat Tuhan, Ester dengan sangat berani dia datang menghadap raja. Dan itu sesungguhnya sangat berbahaya untuk Ester, karena Ester tidak mendapat panggilan dari raja pada saat itu. Sehingga bisa saja kalau raja tidak berkenan kepada Ester, maka Ester dapat dipastikan menerima hukuman mati. Karena ada hukum tertulis bahwa siapapun juga, semua ya, pegawai raja, penduduk, atau rakyat semua yang ada di wilayah kerajaan Raja Ahasveros itu, entah itu laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelatarannya tanpa dipanggil. Menurut undang-undang itu, orang yang datang tanpa dipanggil, dia akan mendapatkan hukuman mati. Hanya orang yang berkenan kepada raja itulah, raja mengulurkan tongkat emasnya, maka orang itu akan hidup. Nah, keberanian Ester menghadap Raja Ahasveros tanpa dipanggil, itu adalah satu tindakan yang sangat berani, yang berisiko. Nah, jika dibandingkan dengan kita ini, ya kalau Ester tadi untuk menghadap rajanya, dia mempertaruhkan nyawa. Tetapi kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita ini berani menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan itu yang membuat kita berani. Itu seperti yang tertulis di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20. Jadi oleh darah Yesus kita sekarang penuh dengan keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, umat Tuhan yang tentunya sangat dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya katakan kita berbeda dengan saat zaman Ratu Ester hidup. Kita oleh darah Yesus kita dapat menghadap hadirat Tuhan setiap saat. Jadi itu sangat sangat berharga, kesempatan yang sangat berharga, maka jangan kita sia-siakan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Setiap saat loh, tidak ada peraturan, kamu harus menghadap Tuhan, tidak boleh melanggar, tidak seperti itu. Tetapi setiap saat kita diberi kebebasan oleh Tuhan untuk menghadap Tuhan, mengutarakan segala sesuatu dengan bebas dalam doa-doa kita. Jadi mari gunakan keberanian yang diberikan Allah kepada kita. Gunakan iman, keberanian itu untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Jangan sampai terlewatkan, karena kalau kita tidak menggunakan, kita tidak melakukan, atau kita menyia-nyiakan
kasih karunia Tuhan itu, kita tidak mau, kita malas atau apapun itu, kita tidak mau mendekat, kita tidak mau memeluk kasih karunia Tuhan, itu sangat disayangkan sekali. Kasih karunia-Nya terlewat, dan itu merupakan kerugian bagi kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari terus semumpung masih ada waktu yang diberikan kepada kita, mari kita terus mendekat, kita memeluk kasih karunia Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari kita datang berdoa mengucap syukur. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat memeluk, kami dapat mendekat dengan bebas kepada Tuhan. Untuk kasih karunia Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami mendapatkan kasih-Mu, mendapatkan jawaban-jawaban yang kami inginkan, mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada saatnya bila kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Sungguh Tuhan, kasih karunia-Mu itu sungguh indah bagi kami, dan kami akan terus kami terus datang mendekat, kami akan terus memeluk, kami akan terus melakukannya, datang mendekat kepada Tuhan. Berkat Tuhan sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Radio Bethany FM yang menjadi alat Tuhan di dalam memberitakan setiap firman kebenaran ini. Tuhan pakai Radio Bethany FM semakin lebih lagi dapat menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau orang-orang yang belum pernah mendengar kasih karunia Tuhan. Biar Allah Roh Kudus memakai Radio Bethany FM ini untuk terus memberitakan, menyebarkan kasih karunia Tuhan, sehingga ada banyak jiwa, ada banyak orang yang mereka dibukakan hatinya, dibukakan pengertiannya oleh Roh Kudus untuk datang mendekat kepada Tuhan, sehingga mereka pun dapat merasakan kasih karunia Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka seperti yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Kiranya demikian juga yang berlaku atas bangsa kami, bangsa Indonesia, kota Salatiga, dan kota-kota yang lainnya. Kasih karunia Tuhan kiranya mengalir atas bangsa kami, memberkati anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam pemerintahan, dari tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan iman, keberanian untuk terus mendekat kepada Tuhan, sehingga mereka yang Tuhan tempatkan di dalam pemerintahan ini, mereka memiliki roh takut akan Tuhan, dan mereka Tuhan pakai kiranya membawakan kebenaran-kebenaran itu kepada orang-orang di sekitar mereka, di tempat mereka berada, dimanapun mereka sedang bertugas. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan memenuhi bangsa kami, memenuhi kota kami, memenuhi gereja Tuhan, memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman pada pagi hari ini, kiranya memberkati jemaat semuanya. Shalom, sampai bertemu lagi dalam suluk yang akan